jumpa lagi dengan saya, Mama Muda Milenial. Dengan Irma Karisma tentunya di sini ya. Dan kali ini saya pengen sedikit sharing sama mama semuanya tentang satu buku yang udah saya baca, judulnya ayo apa nih? Nampak gak judulnya? Makin sedikit makin bahagia. Nah, buku ini saya beli di Gramedia di Banda Aceh ya, dan saya pengen sharing sedikit tentang isinya ya, dan ini sangat bermanfaat buat emak-emak muda seperti kita ya, buat mama semuanya. Nah, setelah saya baca buku ini ada banyak sekali inspirasi tentunya ya. Kalau kita baca buku kan biasanya gitu ya, dapat hikmah dan juga inspirasinya. Nah, awal mula saya beli buku ini itu karena saya tertarik sekali dengan buku Marie Kondo ya, tentang hidup minimalis juga. Dan itu udah lama saya beli, kemudian saya berlanjut saya baca ini, saya beli lagi di Gramet. Dan ini intinya adalah kumpulan kisah-kisah di sini, kumpulan kisah-kisah ya, tentang bagaimana orang-orang dia meminimalisir hidupnya dengan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dalam hidupnya. Salah satunya itu adalah barang-barang ya. Nah, jadi dari buku ini mungkin moms bisa praktekkan. Yang pertama adalah meminimalisir jumlah barang yang ada di rumah moms. Nah, moms kemarin udah beli baju lebaran belum? Kebanyakan dari kita mungkin setiap hari raya Idul Fitri akan beli baju lebaran atau beli baju baru. Benar bukan? Nah, mungkin moms pernah mendengar suatu statement one in, one out ya. Setiap masuk satu yang baru, maka keluarkan yang lama ya. Jadi itu adalah salah satu cara supaya moms bisa meringankan hisab nanti di yaumil akhir. Nah, jadi walaupun buku ini bukan ditulis oleh seorang muslim, tapi ini harus ya, harus sebagai seorang muslim kita harus menjalankannya. Artinya lebih baik hidup minimalis ya. Nah, misalnya moms beli baju baru 2, keluarkan 2. One in, one out. Beli mukena baru 1, keluarkan 1 mukena yang lama ya. Berikan kepada kerabat. Ingat, kerabat dulu. Berikan kepada saudara, kerabat yang kira-kira lebih membutuhkan ya. Nah, jadi setelah kita berikan kepada saudara kita pilih-pilih di antara saudara atau kerabat kita yang kira-kira benar-benar membutuhkan, mereka akan sangat senang. Ya, moms. Saya pernah loh beberapa kali ngasihin baju gamis buat saudara saya, kerabat yang menurut saya mungkin kalau ke pasar aja kita nggak mau pakai lagi gitu kan, karena mungkin udah beberapa kali dipakai atau udah beberapa kali dicuci, warnanya jadi agak sedikit kurang cerah. Nah, oleh orang lain yang demikian itu dibikin sebagai baju hari raya, baju lebaran moms. Makanya sesuatu yang mungkin menurut kita nggak bagus lagi, ngapain kita tumpuk di rumah moms, ya kan? Ngapain kita tumpuk-tumpuk atau merasa sayang, ini masih bisa dipakai. Ya, memang masih bisa dipakai, tapi kalau misalnya kita terus membeli baju baru, beli lagi, mending itu dikeluarin aja moms ya. Keseringan sih kalau saya pribadi ngirimnya ke adik, karena adik saya badannya bonsor ya. Dia itu sehat dan dia kebetulan memilih sekolah di pesantren. Alhamdulillah ya, dia memilih sekolah di pesantren, jadi baju-baju gamis saya bisa saya turunkan dan dia bisa pakai di pesantrennya. Alhamdulillah. Jadi moms silahkan pilih kerabat moms ya, atau saudara yang terdekat, kemudian berikan. Atau kalau mungkin moms merasa lagi butuh duit, jangan lupa jual, pre-love ya, jual atau sebagai pre-love ya. Nah, jadi ada catatan nih, yang kita berikan kepada saudara atau kerabat bukan yang sudah koyak-koyak atau compang-camping ya. Ingat, yang masih layak dipakai, tapi mungkin kita jarang memakainya lagi karena mungkin ya kita sudah sering pakai, ingin sesuatu yang baru. Jadi yang lama tadi kita keluarkan. Jangan menumpuk. Baca buku ini. Minimalis. Jangan menumpuk. Oke? One in, one out.
Ya, beli baju baru satu, keluarkan baju lama satu. Oke, kemudian selanjutnya salah satu inspirasinya itu adalah ya, moms mungkin bisa mencoba untuk mengatakan tidak. Ya, coba untuk katakan tidak. Misalnya nih, moms lagi ribet nih, ya kan? Beres rumah segala macam, terus tiba-tiba salah satu teman moms bilang, "Yuk kita ngopi yuk," ya kan? Nelpon. Nah, jadi moms semakin bingung, semakin sempit waktunya antara jarak waktu untuk pergi ngopi-ngopi, kongko-kongko bersama teman dengan jadwal moms di rumah dengan pekerjaan domestik yang sangat banyak di rumah kita. Moms bisa loh, nah, sekali-sekali katakan tidak. Ya, jangan takut buat katakan tidak. Itu adalah salah satu seni hidup minimalis, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi inspirasinya. Di sini ada orang-orang yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang. Pindah ke rumah yang lebih kecil, ya. Di antara kita mungkin pengennya, wow, pengen rumah yang lebih luas, lebih besar, bertingkat-tingkat lagi, ya kan? Tapi pengalaman orang-orang yang ada di buku ini, mereka justru merasakan kebahagiaan setelah pindah dari rumah yang lebih besar ke rumah yang lebih kecil. Rumah yang lebih besar tentunya lebih banyak barangnya, benar kan? Butuh perawatan lebih besar juga. Besar rumahnya, banyak barangnya, kemudian harus diurus dan dirawat. Rumah yang lebih kecil, lebih minimalis, lebih sedikit yang dirawat, lebih punya waktu untuk berbahagia. Gitu, moms. Ya, saya pribadi memang belum punya rumah sendiri juga sih, masih ngontrak, nggak masalah. Suatu saat bisa jadi kita ada rezeki dari Allah, ya, sabar aja, ya nggak moms. Nah, kemudian di sini juga ada hikmahnya, yaitu memangkas jadwal yang terlalu padat. Ya, mungkin moms pengen mengerjakan semuanya dalam satu hari, pengen masak ini itu, ya kan, belum lagi harus mungkin kerja di luar, moms sebagai public, istilahnya itu pekerja publik ya, seperti guru atau dokter. Moms harus pangkas sebagian dari jadwal yang terlalu padat. Ambil sedikit waktu untuk kebahagiaan diri moms sendiri. Kalau saya, satu yang saya pangkas yaitu menyetrika. Menyetrika itu satu yang saya pangkas, yang lainnya mungkin belum bisa dipangkas. Iya, menyetrikanya saya antar ke tetangga. Ya, jadi tetangga saya ambil pakaian yang sudah saya cuci, kemudian disetrika. Karena setrika kalau saya pribadi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ya, jadi itu moms bisa pangkas jadwal moms, ya. Nah, bagi saya waktu untuk membaca buku itu lebih priority ya, lebih prioritas dibandingkan dengan mungkin waktu-waktu yang lain, ya. Nah, mungkin moms ada yang penggemar drakor, ya kan? Nah, waktu untuk kita menghabiskan waktu untuk nonton drakor itu sekitar berapa menit, ya kan? Atau berapa jam? Atau berapa episode sih ya totalnya, jadinya berapa? 20 jam mungkin, ya kan? Nah, mungkin bisa moms pangkas, ya. Moms pangkas alih dari nonton drakor yang berepisode-episode, ya kan? Dipangkas jadi nonton film aja. Yang satu kali nonton itu habis. Bisa dipangkas ya. Jadi memangkas jadwal itu bisa lebih membuat moms merasa lebih berbahagia menjadi seorang ibu. Dan jangan lupa cintai diri sendiri juga ya kan moms. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Memutuskan untuk tidak membeli barang-barang dan hanya memakai barang yang lama saja. Ya. Jadi saya punya salah seorang teman yang dia itu adalah owner beberapa kafe, tapi pakainya itu aja, kayak Mark Zuckerberg ya, yang owner Facebook itu. Ya, dia seperti itu moms, memutuskan tidak membeli barang-barang. Duitnya banyak ya Allah, banyak banget ya kan, tapi memutuskan untuk tidak membeli barang-barang. Artinya tasnya biasa aja, mungkin harganya 30.000, tapi dia owner beberapa kafe loh moms, banyak banget duitnya. Kalau sedekah bisa ratusan juta itu ya kan. Nah, jadi saya rasa lebih baik kita menggunakan barang-barang yang lama saja. Itu juga bisa bikin lebih bahagia. Buat apa sih pamer? Pakai tas dengan branded tertentu, tujuannya itu to show off, yang ada menekan diri sendiri ya kan. Mending moms
pakai barang yang lama dan uangnya bisa digunakan untuk yang lebih produktif, ya, gitu. Jangan lupa Mams baca buku ini. Dan yang terakhir itu hikmahnya adalah mematikan smartphone sejenak, ya. Nah, jadi selama bulan puasa kemarin matikan smartphone Mams, ya kan, kemudian Mams bisa tilawah. Bayangin kalau itu smartphone atau HP hidup terus, kapan sih sempat tilawahnya, ya kan? Ayo Mams, berapa kali nih khatam kemarin dalam bulan Ramadan? Jangan-jangan nggak khatam dengan alasan sibuk ngurus anak, sibuk menyusui. Nauzubillah min zalik ya Mams. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlalaikan, ya. Mungkin kita bukan orang-orang yang bermaksiat besar, kita bukan koruptor, kita bukan pencuri, bukan pembunuh, ya kan? Tapi kita adalah orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang lalai, lupa beribadah, ya kan? Mungkin sholatnya sekedar, bahkan tidak tilawah Al-Quran. Ya, jangan sampai ya Mams, jangan sampai mengkambing hitamkan anak dan keluarga sehingga menjadikan kita lalai beribadah. Caranya, pangkas jadwal untuk melihat smartphone, ya. Itu adalah salah satu salah satu seni hidup minimalis, ya, seperti itu Mams. Jadi saya punya 2 bukunya. Satu ada Marie Kondo, Seni Beberes Rumah, dan satu lagi ada ini kisahnya banyak, ini kumpulan kisah. Jangan lupa dibeli di Gramedia. Nah, Gramedia ini harus bayar sponsor ini sama saya. Nggak deh, bercanda. Oke, sekian dulu Mams. Selamat berbahagia menjadi seorang ibu. Cintai dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.